Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di dalam kesempatan yang mulia pula di majelis ilmu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga langkah kaki kita dari tempat tinggal kita menuju majelis ilmu ini senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita melangkah ke dalam surga. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir juz 29 dan kita sudah sampai pada surat Al-Qiyamah, surat yang ke-75, terdiri dari 40 ayat, diturunkan sesudah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qari'ah, dan dia termasuk jajaran surat-surat Makkiyah. Di dalam awal surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan 2 kali sumpah. Sebagaimana yang sering kita sampaikan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan sumpah kecuali perkara yang dijadikan sebagai sumpah adalah objek yang penting, dan apa yang akan Allah sampaikan setelah sumpah itu adalah perkara yang perlu diperhatikan oleh manusia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, hari yang mana manusia berdiri menghadap Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari itu akan dilakukan perhitungan amalan. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan hari kiamat. Ini menunjukkan akan besarnya dan agungnya hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan para makhluk-makhluknya. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali jiwanya. Para ulama-ulama kita di kalangan ahli tafsir, mereka berbeda penafsiran saat harus mendefinisikan siapa yang dimaksud dengan nafsul lawwamah. Siapakah yang dimaksud dengan jiwa yang menyesali dirinya? Ada 4 pendapat di kalangan para mufassir dalam masalah ini. Pendapat yang pertama,
yang dimaksud dengan jiwa yang menyesali dirinya adalah jiwanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yang menyesal ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam mendekati syajaratul khuldi. Tapi ini pendapat mayoritas atau pendapat minoritas di kalangan para mufassir. Sedikit sekali yang menafsirkan dengan perkataan ini. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan nafsul lawamah, jiwa yang menyesali dirinya adalah jiwanya orang-orang kafir. Sebagaimana perkataan Muqatil bin Hayyan yang dinukil oleh Imam Asy-Syaukani dan dinukil oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar dalam Zubdah tafsirnya. Pendapat yang ketiga adalah jiwanya orang-orang yang beriman, yang mana terkadang orang beriman ini tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, maka pada hari kiamat mereka akan menyesali dirinya. Dan pendapat yang keempat, ini mencakup semua jiwa, baik itu dia mukmin maupun kafir, baik itu dewasa maupun anak-anak. Semua jiwa akan menyesali dirinya ketika pada hari kiamat. Sampai-sampai apa kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Abul Hasan Al-Imam Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in yang wafat, yang tinggal di Basrah dan wafat tahun 110 Hijriyah. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, laisa ahadun min ahli samawati wal aradin, tidaklah ada satu jiwa pun yang hidup di atas langit yang 7 lapis maupun jiwa yang hidup di dalam bumi yang 7 lapis, illa yalumu nafsahu yaumal qiyamah, kecuali dia akan menyesali jiwanya pada hari kiamat. Sehingga kami cenderung tafsiran Al-Hasan Al-Basri ini bahwa setiap jiwa pasti akan menyesali dirinya. Apa yang disesali oleh jiwa ketika hari kiamat? Dia akan menyesali terhadap perkara kebaikan dan keburukan, yaitu perkara kebaikan yang tidak diperbanyak dan perkara keburukan yang pernah dilakukannya. Sehingga semua jiwa akan menyesal, dan inilah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali firman-Nya dalam surat Al-Qiyamah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat dan jiwa menjadi sumpah di dalam surat ini? Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Asqar dan juga Syekh Sa'di dalam tafsirnya, Allah bersumpah dengan hari kiamat yang merupakan hari pembalasan dan jiwa yang akan mendapatkan balasan amalan. Allah sebutkan ini untuk mengatakan bahwasannya manusia nanti pasti akan mengalami hari kebangkitan. Jadi adanya jiwa yang akan Allah bangkitkan dan adanya waktu kebangkitan yaitu hari kiamat, maka dengan dua objek inilah Allah gunakan di dalam sumpahnya. Sehingga apa kata Allah ketika selesai menggunakan dua sumpahnya, atau untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat ini? Untuk mengatakan, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah, apakah manusia menyangka bahwasannya kami tidak mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Tulang belulang yang sudah berserakan, yang sudah dimakan bumi, ini akan Allah kumpulkan. Jadi kalau ditanya, untuk apa Allah bersumpah dalam surat Al-Qiyamah, pada awal-awal surat Al-Qiyamah, jawabannya bagaimana? Untuk menyatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan tulang belulang manusia, dan ini akan Allah sampaikan nanti pada akhir surat Al-Qiyamah tersebut. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu, kata Allah, untuk menyusun kembali jari jemarinya, yaitu tulang jari jemari yang sangat kecil itu, dengan sempurna sebagaimana tulang itu pernah tersusun ketika sebelum dia meninggal dunia. Artinya kalaulah tulang jari, sendi-sendi jari yang kecil Allah mampu merakitnya, maka tentunya untuk merakit tulang rusuk, untuk merakit tengkorak itu jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia, itu orang-orang kafir dalam konteks ayat ini, dia ingin terus melakukan kemaksiatan amamahu, pada waktu yang akan datang. Itu kecenderungan jiwa, terutama orang-orang yang kafir yang tidak mengenal ayat-ayat Rabbnya, maka semakin ditambah usianya, dia akan cenderung untuk melakukan dosa dan kemaksiatan. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia mencela hari kiamat dengan mengatakan ayyana yaumul qiyamah. Kapankah datang hari kiamat itu? Ini ucapan untuk mencela dan mendustakan akan adanya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian ketika kiamat. Allah menyatakan fa idza bariqal basar. Apabila mata telah terbelalak melihat kejadian kiamat yang sangat dahsyat, wa khasafal qamar, dan bulan ini telah kehilangan cahayanya, wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan itu Allah kumpulkan. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahmannya, selama penciptaan matahari dan bulan, itu matahari dan bulan tidak pernah berkumpul kecuali pada hari kiamat kelak. Sehingga waktu itu tidak ada lagi pergantian siang dan malam. Selesai. Hari sudah Allah tutup dengan digabungkannya matahari dan bulan. Kemudian ulama kita berselisih dalam apa yang terjadi setelah Allah gabungkan antara matahari dan bulan dalam dua pendapatnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya matahari dan bulan yang Allah kumpulkan itu akan Allah terbitkan bersama-sama dari barat, dari tempat terbenamnya. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua, setelah Allah kumpulkan matahari dan bulan, maka matahari dan bulan Allah jebloskan ke dalam neraka, untuk menunjukkan bahwasannya kedustaan bagi orang-orang yang dulu ketika di dunia, ketika masa hidup di dunia mereka menyembah matahari dan bulan. Jadi Allah ingin tunjukkan bahwasannya matahari dan bulan yang dulu kalian sembah sekarang harus tersungkur masuk ke dalam neraka. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwasannya matahari dan bulan itu terpotong-potong dalam neraka, sebagai bentuk bahwasannya dustanya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan ketika kehidupan di dunia. Apa respon manusia saat melihat matahari dan bulan sudah bersatu dan terbit dari tempat terbenamnya? Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka manusia akan mengatakan, di manakah tempat berlari dari sisaan Allah Subhanahu wa taala? Kalla la wazar. Tidak ada lagi tempat berlindung pada hari itu. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmu lah tempat kembali seluruh makhluk untuk dihisab dan diberikan balasan. Ketika sudah meninggal dunia manusia pada hari kiamat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Pada hari itu akan diberitakan kepada manusia tentang apa yang telah dilakukan dan dilalaikannya. Artinya akan ditunjukkan, disampaikan oleh kepada manusia tentang amalan-amalan yang telah dikerjakan dahulu ketika di dunia dan amalan yang dilalaikan, yang belum sempat diamalkan ketika hidup di dunia. Sebagian mufassir menafsirkan bahwa qaddama, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama. Qaddama maksudnya adalah amalan yang pahalanya didapatkan ketika di dunia, dan al-akhar atau wa akhar adalah pahala yang didapatkan setelah seorang meninggal dunia. Sehingga ada dua tafsiran, ada yang mengatakan qaddama wa akhar, artinya amalan yang sudah dilakukan, dan akhar artinya yang dilalaikan. Dan tafsiran yang kedua, bahwasanya qaddama adalah amalan yang pahalanya didapatkan ketika di dunia, dan al-akhar adalah amalan yang pahalanya terus didapatkan setelah seorang meninggal dunia. Ada sebuah hadis yang menarik yang perlu kita cermati, yang semoga kita dimudahkan untuk melakukan hadis ini. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala.
dalam Sahih Ibnu Majahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 amalan yang tidak layak untuk dilalaikan oleh seorang muslim. Amalan yang mana ketika dilakukan pahalanya akan terus mengalir bagi orang-orang yang telah melakukannya. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bisa melakukan 7 amalan ini dan minimal kita bisa ikut andil di dalam melakukan 7 amalan yang sangat mulia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Ada beberapa amalan yang kebaikan, yang pahalanya ini akan mengikuti seorang mukmin setelah kematiannya. Artinya pahalanya tidak didapatkan ketika beramal saja, tetapi pahalanya akan terus dirasakan setelah dia meninggal dunia. Apa amalan itu? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilman allamahu wa nasyarahu. Yang pertama adalah ilmu yang diajarkannya dan ilmu yang disebarkan. Makanya kita adakan kajian tafsir ini dalam rangka mengajarkan ilmu dan dalam rangka menyebarkan ilmu Islam. Dan kita berharap dengan andilnya kita di dalam pembahasan tafsir ini, proyek tafsir ini akan kita dapatkan pahalanya setelah kita meninggal dunia kelak. Ini amalan yang pertama. Dan yang kedua, wa waladan salihan tarakahu. Anak yang salih yang ditinggalkan. Sehingga pentingnya kita memilihkan pendidikan yang baik, karena kita berharap setelah kita meninggal dunia akan tertinggal di muka bumi ini anak-anak yang salih, yang amalan kebaikannya akan Allah berikan kepada kita sebagai orang tua yang jerih payah telah membentuk kesalehan anak tersebut. Wa mushafan warathahu, dan mushaf yang diwakafkan, au masjidan banahu, atau masjid yang pernah dibangunnya, au baitan libni sabili banahu, atau rumah yang disediakan bagi orang-orang musafir, bagi orang yang dalam bepergian dan tidak dijual tapi disediakan untuk penginapan mereka. Au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkan, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, dan yang ketujuh adalah sedekah yang dikeluarkan min malihi, dengan hartanya, fi sihhatihi, dalam kondisi dia sehat, wa hayatihi, dan ketika dia masih hidup, bukan ketika dia sudah meninggal dunia kemudian diwasiatkan, tapi ketika dia hidup maka dia menyedekahkan hartanya tersebut. Coba kita ulang para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Apa 7 amalan yang menjadikan pahalanya terus mengalir? Apa yang pertama? Ilmu yang diamalkan dan disebarkan, yang pertama. Yang kedua, anak yang salih. Yang ketiga, mushaf yang diwakafkan di masjid-masjid. Yang keempat, masjid yang dibangun. Makanya kita perlu sedekah ke masjid supaya kita dapat andil dalam masalah ini. Yang kelima, apa yang kelima? Rumah yang dibangunkan bagi ibnu sabil, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Yang keenam, sungai yang dialirkan. Yang ketujuh, sedekah dari hartanya. Kapan sedekah ini? Ketika sehat dan ketika dia masih hidup. Makanya kita perlu memperhatikan amalan ini. Sampai-sampai kata Nabi, setelah Rasulullah menegaskan 7 amalan ini tidak, pahalanya akan terus mengalir, ditutup hadisnya dengan beliau mengatakan, yalhaquhu min ba'di mautihi. 7 amalan itu benar-benar akan terus mengalir pahalanya setelah kematian orang yang mengamalkannya. Maka sayang kalau 7 amalan ini disia-siakan, sehingga akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Kenapa kita tidak pernah menyisipkan harta kita? Kenapa kita tidak pernah menyisipkan waktu kita untuk melakukan salah satu dari 7 amalan yang sangat utama tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, balil insanu ala nafsihi basirah. Ketika hari kiamat, maka manusia akan menjadi saksi bagi diri mereka sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya anggota tubuh masing-masing manusia, pendengarannya,
penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya, bahkan seluruh anggota tubuh yang lainnya akan menjadi saksi dari amalan-amalan kita ketika di dunia ini. Artinya mulut seseorang akan ditutup dan dia akan dipersaksikan oleh tangannya digunakan untuk apa, kakinya dilangkahkan kemana, dan semuanya. Walau alqa ma'adhirah, meskipun dia mengumpulkan banyak alasan, tetapi tidak diterima alasan pada hari itu. Alasan yang disampaikan dengan lisannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah sisipkan di dalam surat ini tentang bagaimana kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu. Jadi pembahasan lain nanti akan Allah sambung di akhir surat Al-Qiyamah ini. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakan lisanmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena terburu-buru ingin segera menghafal Al-Quran. Kata Abdullah bin Abbas, salah seorang pakar tafsir di kalangan para sahabat yang wafat di Taif, Abdullah bin Abbas ini, kata beliau tentang sababun nuzul ayat ini yang dinukil oleh banyak para muhadditsin, di antaranya Bukhari dan Muslim dalam kedua sahih mereka. Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza unzila alaihi al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, yuharriku bihi lisanahu, beliau segera menggerakkan lisannya, an yahfazahu, karena ingin berusaha cepat menghafalnya. Fa anzalallahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian ditegur oleh Allah, janganlah engkau gerakkan lisanmu karena terburu-buru untuk menghafal Al-Quran. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimir Rahmannya, ada banyak faidah yang penting dalam ayat ini. Di antaranya, di dalam ayat ini menunjukkan adab ketika bertalaki menghafal Al-Quran, itu menunggu guru selesai membacakan Al-Quran. Jadi antara metode menghafal Al-Quran dengan cara talaki, menirukan bacaan guru. Maka murid-murid, santri-santri, ketika gurunya membacakan Al-Quran, maka bagaimana respon mereka? Mereka harus diam. Tidak boleh menggerakkan lisan sampai benar-benar sempurna bacaan gurunya. Karena inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah yang lain, kata Syekh Sa'di, bahwasanya seorang murid tidak boleh menyela faidah pelajaran yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi bukan adab yang baik ketika majelis ilmu sedang dijalankan, kemudian tiba-tiba ada pertanyaan di tengah-tengah kajian, sehingga kajian berhentikan karena adanya pertanyaan di tengah-tengah pembelajaran tersebut. Tapi seharusnya pertanyaan diletakkan di akhir kajian sehingga tidak mengganggu konsentrasi di dalam transfer keilmuan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah, kata Allah, yang akan mengumpulkannya, dan wa qur'anah, dan menjadikanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah di dalam membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami telah membacakanmu, yaitu membacakan melalui lisan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, maka diamlah, dengarkanlah, fattabi' qur'anah, kemudian ikutilah bacaan dari malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki tafsiran yang agak berbeda tentang fattabi' qur'anah. Kalau di sini tafsirannya adalah ikutilah bacaan malaikat Jibril. Adapun Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan fattabi' qur'anah, maksudnya adalah amila bihi. Setelah engkau membaca Al-Quran, maka amalkanlah isi dari bacaan Al-Quran tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Abi Talhah, salah satu murid dari Abdullah bin Abbas dengan jalur yang kuat. Tetapi kami tidak cenderung tafsiran itu karena agak berbeda dengan konteks pembicaraan ayat-ayat yang lainnya. Tsumma inna alaina bayanah. Sesungguhnya kamilah yang akan menjelaskannya, artinya akan berikan ilmu kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjelaskan makna-maknanya, menjelaskan tafsirannya sesuai dengan yang kami kehendaki dan kami syariatkan. Jadi Allah memberikan ilham kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk bisa menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyambung pembicaraan kepada orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Apa sebenarnya motif yang mendasari mereka mendustakan hari kebangkitan? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla bal tuhibbunal ajilah. Yang menjadikan mereka mendustakan hari kebangkitan, hari ditumbulkannya tulang belulang manusia, adalah karena mereka mencintai al-ajilah, kehidupan yang segera, yaitu kehidupan dunia. Artinya mereka mencintai, mereka ingin mendapatkan semua kenikmatan dunia baik siang dan malam. Yang kita maksudkan di sini adalah seorang yang meletakkan kecintaannya kepada dunia. Bukan berarti orang yang tidak cinta dunia itu tidak bekerja. Tidak. Sahabat dulu bekerja, para sahabat dulu berdagang, mereka berjualan, bertani dan sebagainya, tetapi tidak diberikan kecintaan mereka kepada dunia. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dampak dari kecintaan kepada dunia semacam ini, wa tadharunal akhirah, maka kalian akan meninggalkan kehidupan akhirat. Apa tafsiran tadharunal akhirah? Apa maksud dari meninggalkan kehidupan akhirat? Maksudnya adalah tidak beramal untuk kehidupan di akhirat. Dan dua hal yang saling beriringan. Kalaulah ada orang yang cinta dunia, maka mau tidak mau akhirat akan ditinggalkan. Sehingga kalau kita balik, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka dia tidak boleh meletakkan kecintaannya kepada dunia. Artinya, ketika terjadi tuntutan benturan kecintaan antara bukti cinta kepada akhirat dengan melakukan amalan-amalan kebaikan dan bukti cinta kepada dunia dengan mengejar kenikmatan dunia, maka yang didahulukan adalah kecintaan kepada akhirat. Sehingga bukanlah orang-orang yang mencari dunia itu semua pecinta dunia, dan bukanlah orang-orang yang tidak mencari dunia itu mereka tidak cinta kepada dunia. Jadi cinta ini letaknya di dalam hati. Sehingga kita tetap bekerja, para sahabat bekerja, tetapi ketika ada panggilan jihad, maka Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya untuk jihad. Dia tidak memikir lagi bagaimana beratnya mencari keuntungan. Abdurrahman bin Auf tidak perhitungan dengan kuda dan onta-ontanya. Semua diberikan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia bekerja bukan karena cinta kepada dunia. Sehingga kecintaan kepada dunia akan menjadikan seorang meninggalkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sebuah motivasi agar seorang mukmin ini rindu dengan kehidupan akhirat. Di antara kenikmatan yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang sampai di kehidupan akhirat di surga, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah. Wajah-wajah orang-orang yang beriman pada hari kiamat kelak cerah dan bercahaya, karena mereka mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Jiwa mereka merasakan kegembiraan, ruh mereka merasakan kelezatan yang sebenarnya. Kenapa mereka berbahagia? Ila rabbiha nazirah, karena mereka telah melihat kepada Rabb mereka. Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan hadis-hadis ini dalam sahihnya di juz 6, itu menyebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum ayanan, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian dengan kasat mata kalian. Artinya manusia seorang mukmin akan benar-benar melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di surga. Karena kita tahu manusia akan melihat Allah dalam dua keadaan. Yang pertama fi arsatil qiyamah, ketika di padang mahsyar tetapi dengan rasa ketakutan, dan yang kedua adalah fil jannah, dengan penuh dengan kenikmatan. Apa kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali ketika menjelaskan betapa indahnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penglihatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia mengatakan, kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila qamari lailatal badri. Maka Rasulullah melihat bulan yang waktu itu sedang purnama. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat-sahabat yang ada di sisi beliau,
Rasulullah mengatakan, innakum sata'raduna ala rabbikum. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian. Fatarawnahu kama tarawna hadzal qamar. Kalian akan melihat kepada Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang sedang purnama ini. La tudhammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama-ulama kita, yang dimaksud kesamaan melihat Allah seperti melihat bulan adalah pada sisi kaifiyah, pada sisi cara melihat, bukan pada sisi zat yang dilihat. Artinya Allah Subhanahu wa taala berada di atas, sedangkan para penghuni surga berada di bawah. Jadi bukan yang dimaksud kalian akan melihat Allah sebagaimana melihat bulan purnama, artinya Allah itu diserupakan dengan bulan purnama, bukan itu maksudnya. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tetapi penyerupaan di dalam ayat ini, dalam hadis ini adalah penyerupaan dalam sisi apanya? Kaifiyah, cara melihatnya. Yaitu Allah di atas, sedangkan penghuni surga berada di bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup hadisnya dengan mengatakan, fa in istata'tum, apabila kalian mampu, an la tughlabu, agar tidak terlewatkan, ala salatin qabla tulu'i syamsi, untuk mengerjakan salat sebelum terbitnya matahari. Salat apa ini? Salat subuh sebelum lewat waktunya. Wa salatin qabla ghurubiha, dan salat sebelum terbenamnya matahari. Salat apa? Salat asar. Apa kata Nabi? Faf'alu, maka lakukanlah. Muncul pertanyaan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara melihat Allah Subhanahu wa taala dengan salat pada waktunya, dengan melakukan amal ibadah, terutama salat subuh dan asar? Bisa dipahami ya? Kenapa melihat Allah Subhanahu wa taala dikaitkan oleh Nabi dengan menjaga salat subuh sebelum terbitnya matahari dan salat asar sebelum terbenamnya matahari? Jawabannya adalah karena intensitas, keseringan penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda-beda. Sesama penghuni surga, keseringan melihat Allah ini berbeda-beda. Ada yang melihat dalam waktu yang sering dan ada yang jarang. Padahal kalau kita tahu ya, kata Syekh As-Sa'di, kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan seorang penghuni surga lupa dengan semua kenikmatan-kenikmatan surga yang baru saja dia nikmati. Dia akan lupa dengan nikmat segarnya memakan buah-buah surga ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lupa betapa nikmatnya bercengkrama dengan bidadari surga karena kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini? Bila mengatakan tanduru ila rabbiha ala hasabi maratibihim. Para penghuni surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan maratib, sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Makanya kenapa kita perlu menjaga salat subuh berjamaah, salat asar berjamaah? Kenapa jawabannya? Karena kita ingin termasuk orang-orang yang banyak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh As-Sa'di, minhum man yanduru kulla yaumin bukratan wa asiyan. Di antara mereka ada yang melihat Allah setiap pagi dan sore, sehari 2 kali. Wa minhum man yanduru kulla jumu'atin marratan wahidan. Tetapi ada penghuni surga yang baru bisa melihat Allah itu sepekan sekali, hanya setiap hari Jumat saja. Padahal penghuni surga yang lainnya sudah berapa kali melihatnya? Kalau 1 hari 2 kali, kalau 7 hari berapa? 14 kali melihat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang yang cuma sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan berada di peraduan bersama bidadari surga, berada di tempat makan yang penuh dengan buah-buahan, itu tidak ada apa-apanya. Makanya semoga ayat-ayat ini menjadi motivasi kita untuk bangkit, untuk menjaga ibadah kita, agar kita diberikan kenikmatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan
sebuah doa yang sangat indah, doa yang ma'thur yang semoga kita mudah untuk menghafalnya. Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Coba kita baca Pak supaya kita hafal. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Doa yang sangat indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhika." Sesungguhnya aku mohon kepadamu kenikmatan memandang wajahmu. Wasyauqa ila liqa'ika, dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Betapa banyak orang yang terkejut dengan kematiannya karena tidak dipersiapkan bekal untuk kematian. Tapi seorang mukmin diajari oleh Nabi SAW jauh-jauh hari sebelum ajalnya datang, dia mengatakan wasyauqa ila liqa'ika. Aku rindu bertemu denganmu ya Allah. Artinya dia sudah siapkan banyak bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi ghairi dharra'a mudirratin, yang tidak ada bahaya yang membahayakan, tidak ada kesulitan yang membahayakan, wala fitnatin mudillatin, dan tidak ada fitnah yang menyesatkan. Perhatikan para jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah ini menggandengkan antara kenikmatan melihat wajah Allah, ladzatan nazari, melihat Allah Subhanahu wa taala, dengan fitnah yang menyesatkan. Karena ternyata akan muncul syubhat-syubhat yang mengatakan bahwasannya tidak ada melihat Allah di dalam surga. Sebagaimana perkataan orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Apa kata mereka? Sebagaimana perkataan Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Qur'annya, mereka mengatakan inna nadhara huna, sesungguhnya nazar melihat dalam ayat ini, intadharu ma lahum indallahi minats thawab. Yang dimaksud nazar dalam ayat ini adalah intizar. Apa intizar? Intizar apa? Menunggu. Menunggu pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mentakwilkan kata-kata nazar melihat Allah Subhanahu wa taala dengan menunggu pahala yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Ini fitnah, dan banyak manusia yang terjerumus dalam masalah ini. Di antaranya seorang pakar tafsir di kalangan Mu'tazilah, yaitu Az-Zamakhsyari menulis dalam kitabnya Al-Kasyaf, itu menafikan adanya melihat Allah, ditakwilkan nazara dengan intizar, melihat dengan menunggu. Apa kata Syekh? Kata Al-Imam Al-Qurtubi saat menukil banyak riwayat tentang betapa tersesatnya orang-orang dalam masalah ini, beliau mengatakan wahada qaul wahadal qaulu dha'ifun jiddan. Orang yang mentakwilkan nazar dengan intizar, yang mentakwilkan antara melihat Allah dengan menunggu Allah Subhanahu wa taala, menunggu pahala dari Allah, adalah orang-orang yang pendapatnya sangat lemah. Sehingga Rasulullah mengajarkan wala fitnatin mudillatin. Jangan sampai saya termakan fitnah yang menyesatkan, yang tidak meyakini adanya melihat Allah di dalam surga. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, berikanlah kami perhiasan iman dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan menjadi orang-orang yang menyampaikan petunjuk bagi yang lainnya. Jadi tidak hanya dia soleh untuk diri sendiri, tetapi dia bisa mensolehkan orang lain. Tidak hanya dia baik untuk diri sendiri, tapi dia bisa membuat baik orang lain. Maka ini doa yang perlu kita hafal, yang sangat indah, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para jamaah, tentang orang-orang kafir Allah mengatakan wujuhu yawma idzim basirah, wajah-wajah mereka menjadi hitam dalam kondisi hina, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah, karena mereka yakin bahwasanya mereka akan mendapatkan malapetaka yang sangat dahsyat.
Fakirah selain bisa bermakna malapetaka yang dahsyat, fakirah itu bisa bermakna faqarud dhahri, yaitu tulang punggung. Artinya dahsyatnya siksaan neraka itu akan meremukkan, akan menghancurkan tulang punggung mereka. Fakirah, ketika mereka melihat neraka, maka tadhunnu ayyuf'ala fiha fakirah, maka mereka berpikir bahwasanya hari ini adalah hari aku akan binasa. Hari di mana jangankan tulang-tulang yang kecil, tulang sumsum, tulang punggung yang menjadi penopang tegaknya manusia, ini akan lumat, akan hancur di dalam neraka jahanam, wal iyadu billah. Kemudian para ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Allah sebutkan tentang bagaimana kondisi sakaratul maut manusia, yang semoga dengan ayat ini seorang mukmin akan kembali mengingat tentang pentingnya beramal di kehidupan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla idza balaghatit taraki, sekali-kali tidak apabila ruh telah sampai di taraki. Taraki itu bentuk jamak dari turquwah, dari turquwatun. Turquwah adalah sebuah tulang yang menghubungkan antara bahu dengan dada. Jadi taraki itu, tarquwah adalah sebuah tulang yang menghubungkan antara pundak dan dada sehingga kerongkongan. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza balaghatit taraki, apabila ruh dicabut telah sampai di kerongkongan. Ini menunjukkan bahwasanya pencabutan ruh itu dari atas, bukan dari bawah. Sehingga yang akan mati lebih dulu adalah kaki. Kemudian saat itu ruh berada di kerongkongan, di tenggorokan. Apa kata orang-orang yang sedang melihat proses sakaratul maut? Wa qila man rak. Orang-orang di sekitar jenazah itu akan mengatakan, siapa yang mampu memberikan kesembuhan bagi orang ini? Mereka sudah panik bagaimana menyusul mengejar nyawanya supaya tidak lepas. Tetapi kalau sudah di kerongkongan, maka sudah habis harapan untuk bisa mendatangkan kesembuhan bagi itu, bagi orang tersebut. Wa dhanna annahu al-firaq. Ruh itu akan mengatakan bahwa sungguh hari ini merupakan hari firaq, hari berpisah dengan semua kenikmatan dunia. Kalau antum tanya, ya dari mana dia tahu bahwasanya ini hari perpisahan? Jawabannya karena ketika itu dia telah melihat malakul maut. Dia telah melihat malakul maut, yang mana dia yakin bahwa sudah tidak mungkin lagi ruh ini akan kembali ke dalam jasad. Wal taffatis saqu bis-saq, bertaut antara betis kiri dan betis kanan, bertemu antara betis kiri dan betis kanan. Mayoritas mufassir ini menyatakan bahwa iltifat bertemu di sini dengan makna majazi. Artinya mereka mengatakan bertemunya kehidupan akhirat dengan bertemunya kehidupan dunia dengan awal kehidupan akhirat, dengan makna majazi. Atau mereka mengatakan bertemu di sini menunjukkan tentang gentingnya dan beratnya kondisi sakaratul maut. Tetapi kami cenderung tafsiran Al-Hasan Al-Basri yang mengatakan dengan makna yang hakiki, makna sebenarnya. Apa kata beliau? Wal taffatis saqu bis-saq adalah bertemunya betis kiri dan betis kanan ketika dibungkus dengan kain kafan. Bukankah ketika seorang meninggal akan digabungkan kedua betisnya itu? Kaki yang dahulu pernah melangkah puluhan kilometer sekarang menjadi kaki yang lumpuh. Betis yang dulunya kuat menyangga tubuh sekarang menjadi kering dan tidak bisa lagi menyangga tubuh. Jadi ini adalah kondisi yang berat ketika datangnya kematian. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dan kepada Rabbmu pada hari ini mereka akan digiring, yaitu dikumpulkan. Kita teruskan sedikit ya, supaya selesai nanti adzannya agak mundur. Fala saddaqa wala shalla. Ia tidak membenarkan dan tidak mengerjakan salat. Sebagian mufassir menyebutkan bahwasannya ayat ini turun berkenaan dengan Abu Jahal. Jadi tokoh yang dimaksud di dalam ayat ini adalah Abu Jahal yang tidak membenarkan tentang risalah Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Qur'annya, dan dia tidak melakukan salat. Tetapi sebagian tafsir yang lainnya mereka menyebutkan dengan makna yang umum, itu menyakup orang-orang yang tidak membenarkan
dengan hatinya dan tidak melakukan amalan dengan badannya. Sehingga kata Al-Imam Al-Qurtubi saat menyebutkan tafsir ayat ini, beliau mengatakan la amina bi qalbihi wa la amila bi badanihi. Mereka tidak beriman dengan hatinya, tidak membenarkan dengan hatinya, dan mereka tidak beramal dengan badannya, tidak melakukan ketaatan dengan badannya. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi mereka berpaling dan mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia kembali kepada keluarganya dengan kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan empat laknat kepadanya. Aula laka fa'aula, thumma aula laka fa'aula. Kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu, kecelakaan bagimu, kemudian kecelakaan bagimu. 4 ancaman ini Allah berikan kepada orang yang kafir, ditambah dengan yatamatta, kesombongan. Yang ini mengisyaratkan bahwasannya level dosa meskipun sesama orang kafir, sesama penghuni neraka ini berbeda-beda. Ketika seorang hanya kafir saja maka lebih ringan ancamannya. Tetapi kafir ditambah dengan kesombongan maka level tingkatan laknatnya bertingkat. Sehingga meskipun sama-sama terjerumus dalam neraka jahanam wal iyadzubillah, antara nerakanya Fir'aun dengan neraka tentara kecilnya Fir'aun itu berbeda. Karena semakin besar dosa akan semakin besar azab di dalam neraka. Semakin sombong seorang dengan kekufurannya, maka semakin dilipat gandakan laknat Allah bagi dia. Sehingga digunakan 4 kali laknat kepada orang-orang yang kafir dan juga menyombongkan diri. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia menyangka bahwasanya dia dibiarkan? Artinya tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diberikan pahala dan tidak disiksa. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, ketika sempat menukil ayat ini, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk mendapatkan perintah dan larangan ketika di dunia dan akan mendapatkan pahala atau siksa ketika di akhirat. Artinya, ketika antum tanya apa makna yutroka sudah, manusia tidak akan dibiarkan, artinya Allah tidak akan membiarkan manusia di dunia dan tidak akan membiarkan manusia di akhirat. Allah tidak akan membiarkan manusia di dunia berbuat seenaknya, tapi di sana ada perintah dan larangan. Dan Allah tidak akan membiarkan manusia di akhirat tidak diberikan pahala dan tidak diberikan dosa, tidak diberikan siksa. Alam yakunu tafatam mim maniyyi yumna. Bukankah dahulu dia hanya setetes mani yang lemah yang ditumpahkan ke dalam rahim? Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian menjadi darah, lalu menjadi manusia yang sempurna dengan anggota tubuhnya. Faja'ala minhu az-zawjaini adh-dhakara wal untha. Kemudian Allah jadikan laki-laki dan wanita dari mani tersebut. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah kalau Allah mampu menciptakan sperma menjadi darah, menjadi daging, menjadi manusia utuh, tentunya menciptakan yang pernah ada ini jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, sesungguhnya mengulang kembali penciptaan itu ahwan, itu jauh lebih mudah daripada membuat permulaan. Jadi kalau awal-awal pembahasan surat Al-Qiyamah tadi masalah apa? Manusia itu orang-orang kafir meragukan akan adanya hari dikumpulkannya tulang belulang, ditutup dengan firman Allah, alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Kalau Allah dulu pernah merakit jari jemari kaki, maka tentunya lebih mudah bagi Allah untuk menciptakannya kembali. Wallahu taala alam. Ini para ikhwan rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Nanti insyaallah setelah salat kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.